Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Nah, semoga teman-teman semua sehat, makin sehat, lancar dan dimudahkan segalanya. Oke, hari ini aku mau buat serabi siram kuah duren. Wah, mantep kan? Nah, apa aja bahan cara pembuatannya? Yuk langsung kita buat. Oke, pertama-tama kita langsung aja ya. Pertama-tama ini telur 1 butir. Bikin sedikit aja. Nah, garam ini ya. Jangan terlalu banyak, takutnya asin. Nah, ini kita aduk dulu. Ini simpel banget teman-teman. Ini serabinya serabi versi terigu. Kapan hari aku buat tepung beras ya. Jadi ini tanpa ragi. Jadi nggak usah difermentasi, didiamkan itu ya, langsung aja. Ini tepung terigu pro sedang. Aduk-aduk. Nah, kita tuangin air. Kita aduk sampai nggak berindil-berindil. Nah, ini kita aduk-aduk sedikit-sedikit ya, sampai halus, sampai licin, nggak berindil-berindil lagi. Nah, adonannya segini ya, nggak kental, nggak encer. Oke teman-teman, ini karena serabi pandan, jadi aku buat pakai pewarna pasta pandan. Kita kasih secukupnya aja ya. Kita aduk dulu. Nah, kita kasih tambahin pewarna hijau muda ya, mereknya bebas ya, yang gampang dicari. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih hijau bisa ditambah ya, bisa dikasih 3 atau 4 lah. Oke, cukup ya. Nah teman-teman, di sini aku cetaknya ini ada kaleng nih, kaleng bekas kue ya. Biasanya kan misalnya kita beli kue kering tuh ada kalengnya. Nah, ini kebetulan aku punya satu, jadi kita alasin seperti ini. Lalu cetakan serabinya seperti ini ya, yang dari tanah liat. Nah, ini kita panasin dulu ya. Tuh. Nah, ini teman-teman, ini retak karena dulu pernah jatuh. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Ini tanpa dioles ya teman-teman, udah dicuci. Nah teman-teman, ini serabinya itu betul-betul udah panas, jadi jangan nggak panas ya, nanti bantet. Jadi betul-betul udah panas ya. Teman pakai takaran ya. Ini aku pakai 1/4 cup, kira-kira 60 ml lah ya. Atau kalau teman-teman punya sendok sayur juga pakai sendok sayur boleh. Kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kan ini kan berlubang-lubang, kita tunggu dulu sampai lubangnya banyak baru kita tutup ya. Sebetulnya sih serabi begini nggak harus berlubang-lubang teman-teman, karena kan bukan yang pancake gitu, jadi nggak usah berlubang juga nggak masalah ya. Kita tutup aja nih. Ini kita masak selama 5 menit ya. 5 menit ya, kita lihat. Wow, tuh teman-teman, kalau serabi itu atasnya tuh muncung ya. Muncung dan ada bubble-bubblenya tuh, lubang-lubangnya. Kita hantar dulu ya, kita ganjel dulu, kan panas nih. Kita ganjel, tempel. Ini dia nggak lengket teman-teman, cuma harus pelan-pelan. Mantap. Aku baru pertama nih, cetakan udah lama nggak dipakai ya teman-teman. Nah, kita bersihin dulu ya. Ini kita bersihin dulu pakai kuas ya. Kan misalnya mau yang besar, ini ya cetakannya juga besar ya. Misalnya 1 cup, ini kan aku buatnya kecil-kecil aja. Ini tadi belum.
kita menuang diaduk dulu ya, biar nggak ngendap di bawah ya. Tuang sampai tuh. Nah, serabinya udah selesai. Kita sekarang buat kuah kincanya ya. Nah, di sini teman-teman aku pakai gula aren. Ini pakai daun pandan, ini gula aren ya. Kalau misalnya teman-teman kurang manis, gula aren itu kan nggak terlalu manis, boleh ditambah gula pasir ya. Kalau aku cukupin aja karena durenya kalau tergantung, kalau durenya manis ya jangan banyak. Ini garam. Nah, ini santan. Nah, ini santannya teman-teman aku dari freezer ya, santan pasar tuh, nggak apa-apa ya. Kita nyalain aja kompornya. Kita tuang. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut. Nanti kita saring dulu ya. Kita aduk-aduk, jangan sampai pecah ya. Nanti kita masak sampai mendidih. Teman-teman, ini udah larut gulanya ya, tuh udah nggak ada yang berindil-berindil ya. Kita tunggu dulu. Ini udah udah larut, kita matiin dulu ya, lalu kita saring ya, kan ada kotoran gini ya. Nah, teman-teman, di sini aku pakai duren, namanya kuah duren. Nah, ini bebas teman-teman, mau di blender nggak apa-apa, di blender sama santan ya. Jadi nggak pakai air, di blender sama santan lalu dimasak seperti ini. Gulanya tapi saring dulu. Kalau aku mau ada sensasi duren, jadi begitu kegigit tuh ada rasa-rasa duren ya. Jadi selera aja ya. Ini aku masukin. Mantap. Nah, teman-teman, ini durennya aku beli duren kecil ya, sedikit aja. Yang kecil itu yang 1 biji. Udah deh, kita lenyet-lenyet gini. Nah, teman-teman, ini kan udah kental tuh ya. Jadi aku nggak pakai maizena lagi ya. Jadi udah cukup. Kalau teman-teman misalnya nggak pakai duren, cuma kinca original, itu pakai tepung maizena biar kental boleh ya. Oke, ini udah mendidih, kita matiin aja. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Nah, teman-teman, aku kan buatnya tadi cuma sedikit ya, 1 resep. Ini jadinya 12 biji ya. Tadi 2 aku makan karena mau nyoba. Nah, sekarang nih kita siram tuh teman-teman ya, kental tuh ya. Jadi dia tuh masih ada duren-durennya. Jadi nggak terlalu halus. Nah, sekarang kita nyicip yuk. Nah, tuh ya, kita lihat dulu nih. Lembut banget teman-teman tuh ya, seratnya lubang-lubang. Wow, tuh ya, lembut sekali. Oke teman-teman, sekarang aku mau nyobain pakai kuah kinca duren. Nah, teman-teman, jangan banyak-banyak ya kalau yang punya kolesterol. Makanya cukup 1 suap aja. Ini teman-teman, lihat seratnya mantap ya. Tuh, karena berlubang-lubang itu yang membuat seratnya banyak. Lembut sekali. Wow. Masya Allah, enak banget. Serabinya itu lembut banget. Terus kuah kincanya pas banget, gula aren. Jadi jangan ditambah lagi gula pasir teman-teman. Udah manis karena durinya manis ya. Enak banget teman-teman, mantap. Serabinya nih versi yang terigu ya, bukan tepung beras. Mantap banget. Apalagi sekarang nih di sini di Kaltim teman-teman lagi musim buah-buahan lokal. Oke, tips dari aku itu wajannya itu harus betul-betul panas. Jadi jaraknya itu dipakai kaleng ya. Jaraknya dari api ke wajan itu, wajan serabi itu 9 sampai 10 cm. Jadi jangan langsung ke atas kompor karena di samping retak juga rotinya nggak bagus ya. Jadi kalau kekecilan dia bantet, kalau kebesaran gosong. Jadi apinya sedang cenderung kecil ya. Oke teman-teman, dicoba, enak banget ya. Pokoknya untuk takjil atau untuk ngopi-ngopi sore, pokoknya selera aja. Oke, sampai sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.